sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Afiani Mali, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah Dasar Katolik Fulur II, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Praktek pembelajaran hari ini saya akan melaksanakannya di kelas 3 dengan tema Saya Tumbuh dan Berkembang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, siap mengikuti pelajaran. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, Ibu mengundang kita semua berdiri untuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan Ibu mempersilakan anak Firmina untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Kepada anak Firmina, Ibu persilakan. Teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Firmina yang sudah memimpin kita dalam doa. Pada anak Firmina, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai dengan kegiatan kita, Ibu persilakan anak-anak untuk duduk kembali ke tempat. Selanjutnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Alfredo Mali Hadir. Christine Jesimau, Hadir. Eva Jista Milalimau, Hadir. Alexandro Martoni Hasan, Hadir. Marianus Angelo, Hadir. Alexander Jordan Bele, Hadir. Firmina Hendrika, Hadir. Mario Fernandez Bere, Hadir. Valentina Dewi Mau, Hadir. Mariati Sakila Seran, Hadir. Aprilia Safela Bere, Hadir. Jonathan Pratama Mau, Hadir. Agustina Maya Mau, Hadir. Jenero Pantaleonel Manuputi. Hadir. Baik, terima kasih. Berarti ini hari semua Hadir. Terima kasih atas kehadiran dari anak-anak sekalian. Baik anak-anak, sebelum memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, anak-anak masih semangat? Masih. Mari kita berdiri, kita menyanyikan tepuk semangat. Dan dang dang, deng deng deng, dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, aha aha, se, aha aha, be.
materi kita pada hari ini tentang aku tumbuh dan berkembang. Aku tumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang, sehingga terdorong untuk rajin belajar, tekun berlatih, dan taat pada perintah Allah yang ditunjukkan dalam ketaatannya, melakukan nasihat orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu minta kita semua berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus pokok. Ya, sama-sama. Yesus pokok. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kawan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Terima kasih, silakan duduk. Ya, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Di dalam video ini, kita akan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan aku tumbuh dan berkembang. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan aku tumbuh dan berkembang. Tujuan belajar hari ini: 1. Memahami arti pertumbuhan dan perkembangan diri. 2. Menjelaskan orang-orang yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri. 3. Menyimpulkan makna kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Bagaimana keadaan fisik atau tubuh dari bayi ini? Tubuhnya masih lemah, kecil, belum tumbuh gigi. Tinggi badannya masih di bawah 50 cm. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh sang bayi? Tersenyum, menangis,
tertawa. Semua aktivitas masih dibantu sepenuhnya oleh orang tua. Belum bisa makan. Bagaimana keadaan fisik atau tubuh dari gambar ini? Usia sudah 1 atau 2 tahun. Gigi sudah tumbuh. Berat dan tinggi badan bertambah. Otot-otot sudah terbentuk perlahan. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh gambar ini? Bisa berdiri dan berjalan perlahan. Mulai belajar berbicara. Sudah bisa makan makanan orang dewasa. Bagaimana keadaan fisik atau tubuh dari gambar ini? Usia 4-6 tahun. Sebagian besar tubuh sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh gambar ini? Bisa membedakan sesuatu, dapat belajar berhitung, membaca kemampuan berlari, memanjat, melompat, semakin berkembang. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh gambar ini? Hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan orang tua dan teman. Peneguhan. Pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 2. Perkembangan fisik dan perkembangan psikis. Perkembangan fisik, pertumbuhan yang terjadi di bagian tubuh manusia dan dapat dilihat oleh manusia perkembangannya. Contoh, pertumbuhan berat dan tinggi badan, dapat berjalan dan lain sebagainya. Perkembangan psikis, perkembangan keterampilan mental, rohani yang dialami seiring dengan pertumbuhan fisik. Contoh, semakin terampil membaca, memainkan alat musik, dan lain-lain. 1. Apa yang membuat kita dapat menjadi sebesar ini dalam hal fisik? Nutrisi berupa asupan makanan yang bergizi, asupan vitamin. 2. Apa yang membuat kita menjadi pintar dan terampil? Belajar dari lingkungan sekitar, rasa ingin tahu yang tinggi. 3. Siapa saja yang berjasa dalam pertumbuhan dan perkembangan kita? Orang tua, kakak, atau adik, saudara, teman di rumah, atau sekolah. 4. Apakah Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya. Yesus tertinggal di bait Allah. Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Menurut cerita, Yesus diajak ke Yerusalem pada usia berapa? 12 tahun. Usia peralihan dari anak-anak ke remaja. Untuk apa Maria dan Yusuf mengajak Yesus ke Yerusalem? Untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Apa yang terjadi ketika Maria dan Yusuf tidak pulang ke Nazaret? Yesus tidak bersama mereka ketika pulang kembali ke Nazaret. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Apa yang Yesus lakukan di bait Allah? Bertanya jawab dengan para guru dan ahli Taurat di bait Allah.
Mereka sangat kagum kepada jawaban Yesus yang sangat baik. Tuhan telah mengirim banyak orang untuk membantu kita tumbuh dan berkembang. Kita perlu bersyukur atas kehadiran dan segala yang mereka berikan untuk kita. Semoga kita semakin pintar dan bijaksana seperti Yesus. Coba tuliskan perkembangan yang kamu alami dari kecil hingga saat ini. Contoh, saat aku kecil atau berusia 6 bulan, aku belum bisa berjalan. Sekarang aku sudah bisa berjalan, bahkan berlari, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menonton video tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dari usia bayi sampai dewasa. Itu semua bergantung pada orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan dengan materi kita pada hari ini, Ibu minta anak-anak semua untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tepuk Semangat. Silakan duduk. Nah, anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah aku tumbuh dan berkembang. Coba anak-anak sama-sama di depan. Aku tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah proses kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Kita sebagai manusia ini kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itu kita alami setiap hari. Nah, di sini arti pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan atau perubahan pada tubuh. Di sini arti pertumbuhan itu adalah suatu proses pertambahan atau perubahan pada tubuh. Nah, kita setiap sebagai seorang manusia itu pasti setiap hari itu mengalami pertumbuhan atau perubahan. Perubahan dari hari ke hari misalnya. Dari tahun ke tahun kita mengalami perubahan. Baik perubahan secara fisik maupun secara rohani. Kalau secara fisik itu misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Tiap hari tinggi badannya bertambah atau tiap bulan? Ya. Terus berat badan. Pasti setiap orang mengalami pertambahan. Berat badannya bertambah. Misalnya seperti seorang bayi, tiap bulan harus ke posyandu untuk pergi menimbang berat
dan kemampuan. Nah, kemampuan kita itu berkembang. Misalnya dalam menerima pelajaran di sekolah, kita punya kemampuan, kita bisa dapat membaca, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Itu kemampuan kita. Kemampuan atau talenta. Seseorang itu mempunyai talenta itu dari ketika ia masih kecil. Ya, misalnya hobinya itu bola kaki. Berarti karena hobinya bola kaki dia harus berlatih. Misalnya hobinya menyanyi. Berarti dari kecil itu harus terus berlatih. Ya. Di sini contoh perkembangan kemampuan. Misalnya kemampuan dalam berbicara. Kemampuan dalam berbicara, berjalan, berlari, dan menulis. Selanjutnya, contoh perkembangan sifat. Kita manusia itu mempunyai perkembangan sifat. Misalnya, seseorang itu sifatnya jujur. Misalnya, di dalam keluarga kita harus jujur. Mandiri. Mandiri itu berarti buat apa saja harus sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Itu. Yang berikut bijaksana. Nah, bijaksana ini contoh perkembangan sifat bijaksana ini, misalnya engkau melakukan sebuah permainan, misalnya engkau tentukan aturan itu, kau harus taat pada aturan. Bijaksana, bukan engkau buat aturan sendiri. Ya. Semua contoh perkembangan sifat itu kita bergantung kepada orang tua, misalnya dalam keluarga, dengan guru-guru di sekolah, atau dengan teman-teman. Berikan yang terbaik kepada orang lain dalam bentuk menambah wawasan. Yang berikut, kita harus belajar mengendalikan emosi dan bersikap sabar dalam menghadapi masalah. Jika engkau menghadapi masalah itu, engkau harus sabar. Harus bisa mengendalikan emosi. Ketiga, dalam menghadapi sebuah masalah. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kita, selanjutnya mari kita semua berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Kepada anak-anak, Ibu persilakan berdiri. Sebelumnya masih semangat toh? Masih. Coba kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Kita akan menyanyikan sebuah lagu.
setiap perbuatan tutur kata baik dengan orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugasnya ini kita kerjakan masing-masing di rumah. Baik anak-anak sekalian, sebelum Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. terima kasih, silakan duduk. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini dan menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kita sekalian berdiri, kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kepada anak Angelo, Ibu persilakan. Teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.